Di dalam pembukaan Indonesia Motor Show Hybrid tahun 2021, Presiden Jokowi menyampaikan berita gembira bahwa telah terjadi kenaikan demand atau permintaan industri otomotif sebesar 190%. Ini dilihat dari penambahan jumlah surat purchase order. Namun sayangnya ketika kita mengecek data, ternyata di Q1 2021 permintaan atau penjualan mobil di Indonesia masih mengalami penurunan sebesar 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Sebelumnya, Presiden juga pernah mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir tidak terjadi impor beras sama sekali. Namun data menunjukkan justru 2018, 2019, dan 2020 terjadi impor beras dengan jumlah yang cukup besar. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi melakukan kebohongan publik atau pembantu-pembantunya memberikan masukan informasi yang tidak akurat dengan tujuan tertentu? Halo guys, ketemu lagi kita di Coffee Break Jumat 16 April 2021 ya. Tapi gue ingetin ya, ini walaupun namanya Coffee Break, kita semua masih puasa ya. Lu semua nih yang muslim nih masih puasa ya. Jadi jangan minum kopi dulu, sabar ya. Ntar lagi buka kok ya. Sekarang kita berada di hari keempat puasa Ramadan 1442 Hijriah. Gue yakin lu masih segar, semangat ya. Perjalanan puasa kita masih panjang. Oke bro, gue mau share ini ada satu berita gembira yang gue baca di media kemarin ya. Jadi Pak Jokowi kemarin itu membuka IMS ya, Indonesia Motor Show Hybrid 2021 di Istana Negara ya. Dan dalam speech-nya Pak Jokowi mengatakan bahwa dia menerima informasi dari Menteri Perindustrian yang mengatakan telah terjadi peningkatan pada surat purchase order mobil baru sebanyak 190% atau sebesar 190%. Wih, dahsyat ya. Dan menurut Pak Jokowi, ini adalah dampak antara lain dari relaksasi atau juga diskon dari PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah otomotif yang lu tahu ya 3 bulan pertama ini diberikan diskon 100%. Awalnya kan cuma untuk mobil-mobil kategori LCGC yang di bawah 1.500 cc, namun kemudian oleh Menteri Keuangan juga diperluas untuk mobil-mobil sampai kategori 2.500 cc. Ya berarti orang yang beli Fortuner gitu ya, orang yang beli sedan-sedan kelas menengah ya, itu udah bisa tuh juga dapat insentif pajak yang dahsyat ya, 100% bro. Gue mau tahu, lu udah ada yang beli mobil belum sih? Nah, Pak Jokowi mengatakan ya, kebijakan relaksasi pajak di sektor otomotif ini memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena sektor otomotif ini merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Ya, rantai supply-nya ya atau supply chain-nya ini memang banyak melibatkan ya sektor-sektor industri terkait sampai bahkan usaha kecil, mikro dan menengah, usaha menengah, kecil dan mikro gitu ya. Itu kata Pak Jokowi. Nah, di samping itu dengan meningkatnya demand ini ya akan juga meningkatkan serapan tenaga kerja. Ya to be honest ya waktu gue dengar berita ini gue senang banget gitu. Ya wih dahsyat nih. Artinya industri otomotif mulai bangkit ya bro, dan itu bisa jadi karena kata Pak Jokowi otomotif ini motor perekonomian, ini juga satu tanda yang clear bahwa perekonomian kita mulai bangkit dan mudah-mudahan kita sudah akan meninggalkan krisis ekonomi yang merupakan dampak ya kata pemerintah ya, krisis ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 ya, amin. Cuma abis gue seneng banget ya. Gue inget nih, gue jurnalis gitu. Waduh, gak bisa gini nih ya. Gue harus cek data dulu. Karena setelah gue cermati lagi, gue baca pelan-pelan beritanya, ini datanya gak clear ya. 190% kenaikan dari surat purchase order. Itu gak dijelasin naiknya dari berapa ke berapa. Dan ini kenaikannya bulan apa dibandingkan bulan apa. Apakah ini month to month ya, dari bulan ke bulan kenaikannya. Misalnya dari Maret dibandingkan Februari begitu ya, atau year on year ya, misalnya dari Maret 2021 dibandingkan Maret 2020 atau gimana nih ya, gak jelas juga. Dan gue juga heran kenapa ukuran yang digunakan, matriks yang digunakan adalah kenaikan dari surat purchase order
Ya, karena biasanya kalau kita bicara kinerja dari industri otomotif yang kita ukur itu adalah jumlah penjualan unit kan, ya. Bisa jadi agak beda nih. Ya bisa aja kan ada orang purchase order kemudian nggak dibeli. Nggak juga sih. Iseng banget tuh orang ya. Nah, yang menarik juga yang bikin gua agak curious ya, tergelitik. Pak Jokowi dengan sangat yakin mengatakan kenaikan 190% itu artinya terjadi limpahan ya atau peningkatan drastis dari permintaan yang menyebabkan ada inden nih, antrian permintaan gitu. Kewalahan nih katanya produsen dalam memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, menurut gua statement ini agak-agak bombastis ya. Ya, lu kan pernah beli mobil kan? Seingat gua jarang kita beli mobil tuh langsung ada ya. Rata-rata memang inden. Ya walaupun indennya bervariasi. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Tergantung jenis mobilnya. Jadi bahwa kita beli mobil inden itu menurut gua bukan satu hal yang luar biasa dan tidak mencerminkan lonjakan yang gimana-gimana. Gitu ya. Apalagi kalau Pak Jokowi mengatakan ini sudah meluap nih permintaan. Nah, statement-statement yang agak bombastis gitu, to be honest membuat gue jadi skeptical ya, jadi skeptis. Is it true gitu. Nah, guys, akhirnya gue coba nih ya cari-cari data. Ya buka-buka lah ya jejak digital, berita-berita di media. Ya karena gue benar-benar curious nih. Ini angkanya yang benar kayak apa sih gitu. Nah ini gue dapet nih ya. Dan gue gak hafal. To be honest gue kalau nginget angka susah ya. Nah kita lihat ya. Kita bandingin karena sekarang kan baru kuartal pertama ya Q1 2021. Jadi kita bandingkan juga dengan data Q1 di 2020 ya. Kita lihat nih di tahun 2020 ya total penjualan mobil dalam unit di Q1 Januari, Februari, Maret itu adalah 219.361 unit. Total ya dalam 3 bulan. Nah guys angka ini mengalami penurunan ya 15,6% dibanding tahun 2019 untuk sama-sama Q1. Jadi di 2019 itu totalnya adalah 259.963 unit. Jadi dari angka ini kita lihat ya sebelum pandemi aja ya memang industri otomotif itu mengalami penyusutan. Gitu loh, cukup besar loh, 15,6% ya, penurunannya tuh 15,6%. Jadi maksud gue nih kita harus komprehensif nih kalau baca data. So gue ingin mempertanyakan kalau begitu ya, pemerintah kan selalu mengatakan bahwa satu tadi industri otomotif ini adalah motor ya penggerak ekonomi. Artinya dia bisa jadi indikator kan dari bagus tidaknya perekonomian kita, itu satu. Yang kedua pemerintah sering mengatakan bahwa krisis atau penurunan kinerja ekonomi ini dampak dari COVID-19. Nah, kalau dibandingkan dengan 2019 ini ya, COVID-nya kan baru terjadi Maret ya. Tapi ini turunnya di Q1 ini 15,6 loh bro. Ya, COVID itu kan baru rame pertengahan Maret 2020. Ya, harusnya kan berarti Januari, Februari sampai Maret tuh ya separuh ya, setengah bulan tuh normal ya. Tapi ini aja turunnya sudah 15,6%. Jadi pertanyaannya adalah apakah betul COVID-19 adalah satu-satunya kontributor terhadap penurunan kinerja ekonomi kita yang antara lain diperlihatkan oleh turunnya kinerja sektor otomotif. Ya, itu pertanyaan gua. Nah, yuk sekarang kita lihat ya data tahun 2021. Ya. Kayak apa nih? Kan tadi Pak Jokowi bilang kalau dari surat purchase order naik 190% ya. Ternyata bro kalau kita lihat data nih ya, ini gue baca datanya ya. Tadi kan di 2020 total itu kena pembelian mobil adalah 219.361 unit ya. Di 2021 di Q1 totalnya adalah 187.021 unit. Berarti turun 32.340 unit. Means adalah turun minus 14,7%. Turun ya, minus 14,7%. Ini cukup gede ya penurunannya. Walaupun tidak sebesar penurunan dari 2019 ke 2020 yang tadi 15,6. Jadi bro, 2 tahun berturut-turut ya penjualan dari otomotif kita tuh turun cukup drastis. Oke. Nah kita lihat. Ini gue berpikir ya mungkin yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah kenaikan month on month gitu ya. Bulan ke bulan dari bulan yang sama gitu ya. Kita lihat nih.
Januari 2021 ya, penjualan mobil itu adalah 52.909. Sementara Januari 2020 81.067, berarti turun 28.158. Ini turun berapa ini? 34,7%. Turun jadi ya. Kemudian Februari 2021 itu 49.202. Oke. Februari 2020 77.847, berarti turun 28.645. Ini 36,7% turun, bukan naik ya. Nah, Maret memang sedikit ada kenaikan ya. Maret 2021 84.910. Sementara Maret 2020 60.447. Berarti naik 24.463, ini naik 40,4%. 40,4 loh naiknya ya. Nah bro, jadi dengan data itu gue jadi bertanya-tanya ya. Dasar Pak Jokowi mengatakan tadi 190% kenaikan itu apa? Ya, kalaupun ada selisih antara surat purchase order dengan yang real dibeli customer, menurut gue selisihnya nggak akan sebesar itu juga. Nah, dari sini gue juga bingung ya, apa kesimpulan yang bisa gue tarik. Masa iya gue harus mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan kebohongan publik? Ya, rasanya enggak ya, masa iya. Pejabat tertinggi ya, kepala negara, kepala pemerintahan gitu melakukan kebohongan publik. Masa iya gitu loh. Atau yang kedua ya, Pak Jokowi sudah mendapatkan suplai informasi yang gak akurat nih dari menteri-menterinya, dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian. Nah, jadi menurut gua kalau itu kejadian ya Pak Jokowi harus bertindak dong. Ya dong, kan Pak Jokowi atasannya. Menurut gua nih kalau sampai menteri memberikan informasi yang tidak akurat kepada presiden dan kemudian itu bisa dicek ya oleh publik dengan gampang ya, karena di dunia digital ini semua ada jejak digitalnya. Ini kan mempermalukan presiden di muka publik, di hadapan rakyatnya sendiri. Ya, harusnya nih presiden bertindak tegas ya. Kalau enggak nih gawat nih, gawat. Ya laporan-laporan semacam ini yang nuansanya adalah ABS, asal Bapak senang akan terus datang kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi akan terus terjerumus. Ya, gue jadi keingetan ya. Ini bukan kali pertama ya, ada beberapa kasus lah di mana Pak Jokowi menyampaikan sebuah data dan ternyata ketika kita cek tidak akurat. Kasus terdekat yang gue ingat adalah ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir tidak ada import beras yang masuk ke Indonesia. Ya, ini gue pernah bahas loh di dalam satu podcast gue. Ya, ini lo lihat lagi thumbnailnya. Ya ternyata kemudian ketika kita cek 2018, 2019 dan 2020 itu ada ya import beras. Bahkan di 2018 itu sangat tinggi. Ya, jumlah beras yang kita import masuk ke Indonesia. Nah bro, poin gue adalah nampaknya ya Pak Jokowi, para menteri dan semua pejabat publik harus sadar bahwa rakyat itu tidak bodoh. Setiap pemerintah itu menyampaikan data, apalagi data yang sifatnya positif, yang memberikan harapan. Memang di satu sisi rakyat pasti senang ya, karena kita sudah sangat rindu, pengen banget keluar dari kondisi krisis ini. Tapi pada sisi yang lain ya, rakyat juga punya kewaspadaan. Itu loh ya, karena beberapa kali sebelumnya itu mungkin rakyat ngerasa di-prank kali. Ya, akhirnya publik itu waspada. Setiap pemerintah ngomong termasuk Pak Jokowi bicara apalagi menyodorkan data, orang udah siap tuh dengan gadgetnya masing-masing. Dia browsing ya berita-berita sebelumnya yang sudah ada, data dari lembaga-lembaga negara yang terkait, lalu di-compare. Dan ternyata data itu bercerita beberapa kali yang disampaikan oleh pejabat negara termasuk Pak Jokowi tidak akurat. Nah ke depan kalau ini tidak dibenahi, gua khawatir ya lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah apa? Trust rakyat ya, trust publik kepada presiden akan tergerus dan tentu ini berbahaya karena Presiden Jokowi adalah nahkoda dari kapal besar yang namanya Indonesia yang saat ini sedang meniti samudra dalam situasi gelombang besar yang namanya pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Ya, itu aja dari gua, bro. Saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.